Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Iya, jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah berkenan untuk mengikuti webinar di malam ini. Yang kami sebenarnya ingin membagikan kegelisahan kami terkait fenomena yang terjadi sekarang ini pada anak-anak kita, dan berbagi kegelisahan ini juga kami harap bisa memberikan satu solusi untuk kita bersama. Itu terkait bagaimana pendidikan waktu untuk anak-anak kita di tengah zaman digital seperti sekarang ini. Ini ajak sahabat-sahabat merefleksikan, familiarkah dengan fenomena ini? Anakku tuh kalau sudah lihat HP atau main game, nggak mau berhenti. Dipanggil nggak nyaut. Aku ajak ngobrol, padahal nih aku tuh di sampingnya, tapi dia nggak mau ngerespon. Emang nggak bisa dipungkiri, anakku itu jadi emosian sih, lebih mudah marah dan tantrum. Apalagi kalau disuruh berhenti main HP, pasti nangis atau ngamuk. Mandi aja males banget, apalagi disuruh belajar. Susah. Anakku nggak mau makan kalau nggak sambil lihat handphone. Aku bingung. Yang diomongin anakku kadang nggak jelas apa ya, kita orang tua jadi nggak nyambung. Mungkin tontonannya kali ya. Apakah hal-hal percakapan itu termasuk dari keluhan kita sehari-hari? Jadi ada perubahan mendasar, perubahan sangat mendasar yang terjadi di generasi anak-anak sekarang yang tidak kita hadapi saat kita masih kecil. Anak-anak zaman sekarang itu ketika lahir, ketika dia tumbuh besar dari balita, mereka menghadapi dua realita. Yang pertama, realita alami, alam ciptaan Allah ini, dan realita virtual, realita yang direkayasa oleh manusia. Sahabat-sahabat melihat foto-foto ini, anak-anak yang hidup di realita alami, bagaimana pengalaman dan perasaan anak-anak di foto ini yang sahabat-sahabat lihat? Ada yang betul, silahkan yang mau berbagi di kolom chat. Happy ya, anak-anak di realita alami itu bahagia dan betul sekali bebas bereksplorasi. Seluruh karunia Allah yang ada padanya itu bisa terekspresikan di realita alami, sehingga ia bisa tumbuh dengan optimal dan betul bisa menghasilkan genuine happiness, kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang ini berbeda sekali ketika anak-anak sibuk dengan handphonenya, yang ada bukan mereka mencari pleasure ya. Ini berbeda perbedaan antara realita virtual dengan realita alami. Di realita alami itu genuine happiness, sementara di realita virtual itu yang ada hanya pleasure, dan pleasure. Dan pleasure itu ya maksudnya kesenangan yang melenakan. Nah betul, ini jadi ingat masa kecil, dijemput ibu sambil bawa sapu karena keasikan main. Permainan yang membahagiakan, yang jadi memori indah, terkenang sampai sekarang. Nah, bandingkan dengan yang ini, apa yang mereka alami dan rasakan? Stimulasinya, mungkin ada yang silakan kalau ada yang mau berbagi terkait apa yang sahabat-sahabat lihat dengan anak-anak yang sibuk dengan gadgetnya. Ada banyak sekali stimulus yang sebagian orang bilang mungkin ya mereka belajar di sini. Ada yang secara bahasanya jadi lebih kaya ya, bisa dilihat anak-anak sekarang itu
bahasa Inggrisnya lebih jago daripada rata-rata anak-anak zaman dulu. Tapi ya itu, mereka benar sekali jadi adiktif, tidak ada interaksi. Kadang mereka sibuk dengan dunianya sendiri, agak sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain, dengan orang tuanya sendiri, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Nah, mengapa terjadi demikian? Reality virtual, handphone, gadget, ataupun seperti layar yang sedang kita sekarang ya, layar Zoom ini, itu sebenarnya disadari atau tidak sebenarnya perenggut kesadaran. Reality virtual ini diciptakan untuk merenggut dua hal. Yang pertama, kesadaran akan ruang dan waktu. Yang kedua, kontrol diri. Ini bukan kata saya, ini kata sebenarnya pengakuan sendiri dari para pencipta realita virtual ini, yang secara tidak langsung diungkapkan oleh Nir Eyal. Nir Eyal ini konsultan untuk startup-startup teknologi di Amerika, seperti Facebook, Google, dan tugas dia adalah sebagai konsultan untuk membantu startup-startup itu untuk membuat aplikasi, untuk membuat gadget yang membuat orang-orang itu terpaku di sana, semakin sering menggunakannya. Dan di bukunya dia menyadari, dia sendiri menulis bahwa aplikasi di gadget itu superpower. Dan ciri superpower, dia sendiri bilang adalah, if it can't be used for evil, it's not a superpower. Kalau aplikasi di handphone ini tidak bisa digunakan untuk kejahatan, ini bukanlah superpower. Nah, selanjutnya dia melanjutkan building habit forming products, membuat produk yang membentuk kebiasaan itu superpower. Jika digunakan tanpa tanggung jawab, kebiasaan buruk bisa dengan cepatnya melekat, membuat sebagian orang, sebagian pengguna menjadi mindless zombie-like addiction. Orang-orang yang kecanduan narkoba, yang pikirannya itu nggak tahu kemana, dan ia hidup seperti zombie. Ini Nir Eyal sendiri, setelah dia menulis buku Hook, yaitu cara-cara membuat aplikasi yang membuat orang penggunanya itu semakin sering menggunakannya, kurang lebih adiksi lah. Walaupun sebenarnya niat utamanya bukan buat itu sebenarnya. Cuma dia menyadari sendiri bahwa teknik-teknik yang diajarkan di buku Hook ini itu akhirnya berdampak buruk untuk dirinya juga. Jadi di buku selanjutnya dia menulis buku Indistractable, bagaimana cara membuat diri supaya tidak mudah terdistraksi oleh gadget. Dia menuliskan satu kisah yang mendorong dia untuk menulis buku Lepas dari Adiksi. Jadi suatu hari dia lagi main sama anak perempuannya. Waktu itu ada buku, isinya workbook, yang isinya aktivitas-aktivitas untuk mendekatkan antara ayah dengan anak perempuan. Pertama-tama mereka ditugaskan untuk mencari jawab kira-kira apa yang ayah sukai dan apa yang anak sukai. Jawab. Terus habis itu ada tugas kedua, membuat pesawat terbang bersama-sama dari kertas yang ada di buku itu. Terus yang ketiga, dia ada satu pertanyaan yang harus ayah dan anak ini jawab. Jika kamu punya superpower apa yang kamu inginkan? Nir Eyal bilang, aku harap aku tahu apa jawaban anak perempuanku. Tapi sampai sekarang aku nggak ingat. Lebih tepatnya aku nggak dengar. Karena saat ia bertanya, si Nir Eyal ini sedang sibuk dengan gadgetnya, sedang sibuk menjawab email, itu ya. Dan anaknya sibuk menunggu, ayah, apa superpower yang kamu inginkan? Dia agak kesal dengan pertanyaan anaknya. Tunggu sebentar, ini ada satu kerjaan dulu yang harus diselesaikan. Sampai akhirnya ketika ia mengangkat kepalanya dari handphonenya, dari gadgetnya, anak itu entah kemana. Itu jadi satu penyesalan terbesar karena hal ini sebenarnya terjadi berulang-ulang. Pertanyaannya, jika orang dewasa saja yang akalnya sudah terbentuk secara sempurna, otaknya sudah terbentuk secara sempurna, kesulitan untuk menghadapi realita virtual, bagaimana dengan anak-anak kita?
yang otaknya belum berkembang sempurna, yang belum balik, dan mereka harus menghadapi realita virtual, sementara mereka belum juga sepenuhnya belajar bagaimana hidup di realita alami. Sadaran? Sementara itu, kalau di realita alami, itu kita akan berhadapan dengan ayat-ayat kauniyah. Dan ayat-ayat Allah itu memenuhi relung jiwa ya. Sebagaimana kita membaca ayat-ayat Al-Quran, itu kita menjadi bahagia. Begitu pula ketika kita membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah di alam semesta, kebahagiaan itu yang akan timbul. Jadi realita alami itu justru dapat memperdalam kesadaran, berbeda dengan realita virtual, membuat kita semakin tidak sadar. Proses pergantian waktu yang diiringi dengan perubahan tanda alam itu menjadi bekal untuk apa? Yang ini yang Allah bilang, wa huwallazi ja'al laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Jadi pergantian siang dan malam itu berguna bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Jadi dengan menginteraksikan anak dengan pergantian siang dan malam, anak-anak akan berpikir, akan menjadi berakal. Dia akan berpikir akan penciptaan alam semesta. Dia akan yazakaro. Jadi yazakaro itu bukan hanya berpikir, tapi juga mengingat Allah. Mengingat Allah akan keagungannya, yang ini menumbuhkan keimanan dalam dirinya. Manfaat anak-anak berinteraksi dengan pergantian siang dan malam itu adalah syukur. Bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyak di muka bumi. Yang ini yang akhirnya anak-anak yang sibuk dengan gadgetnya, yang tidak in touch, tidak berinteraksi dengan alam semesta dan pergantian siang dan malam, itu mudah sekali merasa kurang lebih dalam tanda kutip kufur ya. Maksudnya dalam arti kufur itu sulit untuk merasa bahagia, merasa tertutup dari cahaya-cahaya kebahagiaan yang sebenarnya Allah limpahkan dengan kasih sayangnya yang begitu melimpah di alam semesta ini. Sebenarnya para pembuat gadget, para pembuat aplikasi itu menyadari akan dampak buruk dari realita virtual. Sampai-sampai Steve Jobs, Bill Gates, dan para punggawa teknologi lainnya itu tidak mengizinkan adanya gadget di dalam rumah mereka. Anak-anak yang belum dewasa, SMP, itu belum boleh pegang handphone, pegang iPad. Steve Jobs sendiri bilang begitu. Jadi dia bikin iPad, tapi anak-anaknya nggak ada yang boleh yang pegang iPad. Sementara kita terkaget-kaget dengan adanya teknologi yang baru ini dan merasa ya anak-anak juga harus mendapatkannya supaya nggak gaptek tanpa menyadari dampak buruknya. Yes. Jadi Steve Jobs dan Bill Gates dan pengawal teknologi menyadari sisi gelap realita virtual. Yang ini berita-beritanya ada sangat banyak sekarang ini. Jadi di realita virtual itu tidak ada moral. Semua hal bisa dilakukan. Ya ketika anak-anak belum memiliki konsep yang utuh tentang moral, bahkan orang dewasa yang sudah punya konsep utuh tentang moral saja, itu ketika terlalu sering menggunakan gadget, itu ketika ke dunia nyata, itu kesulitan untuk beradaptasi dengan moral yang ada di dunia nyata. Kesulitan untuk menghadapi, merasa sadar akan realita ruang, realita waktu, begitu dia realita bermasyarakat, sehingga akhirnya mudah sekali berbuat perbuatan yang akhirnya mengarah ke dosa ya, dan akhirnya bahkan bisa mencelakakan diri sendiri. Ada banyak sekali berita-berita yang bisa dibilang terlalu mengerikan untuk disebut ya. Mungkin bisa dibaca sendiri, saya sendiri saat ini memasukkan ini agak teriris-iris membaca beritanya. Jadi ya, adiksi ini berdampak pada otak bagian prefrontal cortex. Jadi di dalam otak kita itu tuh ada otak yang bagian paling depan, itu prefrontal cortex yang gunanya itu untuk
mengontrol emosi, kontrol diri, tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan juga nilai moral. Dan prefrontal cortex ini baru tumbuh secara utuh itu saat usia kita 25 tahun. Bayangkan anak-anak yang prefrontal cortex-nya terganggu, itu akan memiliki pemahaman yang tidak memiliki pemahaman yang baik akan benar dan salah, dan tidak mampu mengikuti kebenaran sekalipun mengetahuinya karena memiliki pengendalian diri yang lemah. Jadi ada jurnal yang judulnya The Effect of Cell Phone Use on Frontal Lobe Function yang ditulis oleh Abigail Carter, yang dia meneliti dampak dari text messaging seperti WhatsApp dan sejenisnya, text messaging yang berlebihan pada orang dewasa. Dan ternyata dampaknya text messaging beberapa menit saja itu menyebabkan penurunan fungsi dan potensi penyusutan PFC bagian kanan. Jadi otak di bagian paling depan yang berfungsi untuk membantu kita berpikir, yang prefrontal cortex-nya membedakan kita dengan makhluk-makhluk Allah lainnya yang tidak berakal. Nah, itu yang menyebabkan gangguan dan disfungsi pada orang-orang yang menggunakan pesan teks secara berlebihan. Bayangkan, ini pesan teks, bukan main game. Belum nonton Netflix, belum main game, apalagi yang interaksi antar pemainnya sangat intens. Bayangkan apa yang terjadi pada otak anak-anak. Pada otak orang dewasa saja, hanya WhatsApp-an cukup lama, itu ternyata menghambat pertumbuhan dan fungsi dari prefrontal cortex-nya. Jadi mau tidak mau sebenarnya hal inilah yang perlu kita sadari ketika anak-anak anteng gitu, diem aja main HP. Itu kenapa? Karena dia otaknya tidak berpikir. Dan kenapa kemampuan pengendalian diri, emosi, tanggung jawab, nilai moral, dan kesadaran ini penting? Karena ini adalah modal ketakwaan. Apakah mungkin ketakwaan ini bisa tercapai tanpa adanya pengendalian diri yang baik? Sementara definisi takwa ini menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bayangkan anak-anak yang tidak punya pengendalian diri yang baik, dia tahu perintah Allah itu ya harus sholat, azan zuhur ya harus langsung sholat. Dia tahu itu benar. Tapi karena pengendalian dirinya buruk, dia tidak mengikuti kata hatinya itu. Itu juga soal menjauhi larangannya. Dia udah tahu harus nurut sama orang tua bilang apa harus diikuti. Tapi atau ada hal-hal yang orang tua larang, tapi malah dia lakukan bukan karena dia secara moral buruk, tapi pengendalian dirinya yang belum berkembang secara utuh. Dan kalau kita lihat literatur Islam bahasa Inggris, itu takwa ini sering diterjemahkan consciousness of Allah, God consciousness, kesadaran akan adanya Allah, kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Dan anak-anak, begitu juga kalau kita merefleksikan diri kita, saat kita sibuk dengan gadget kita, apalagi sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, kesadaran kita akan Allah itu terkikis. Padahal Allah itu selalu ada. Nah, bagaimana dapat mencapai derajat takwa? Sadar akan Allah yang maha gaib. Bila kesadaran akan realita yang zahir, realita-realita yang ada di sekitar kita dalam keseharian pun kini kian melemah. Nah, yang bahayanya sebenarnya kita itu sedang berkejaran dengan waktu. Usia tamis, ketika anak usia 7 tahun, yaitu anak sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, itu merupakan proses alamiah, bekal yang Allah berikan kepada anak kita untuk bisa mencapai kondisi yang siap saat balik. Siap apa? Siap untuk menanggung beban. Kalau nggak sholat, dicatat sebagai dosa. Ada banyak sekali beban-beban yang harus anak tanggung, yang harus kita tanggung ketika kita mencapai usia balik.
Dan ini sebenarnya kalau kita jalani saja proses ini secara alamiah, itu ya anak-anak insya Allah akan siap di usia balik. Cuma pertanyaannya, kalau proses berkembangnya akal anak ini terhambat karena hal-hal yang melalaikan seperti gadget, apakah dia akan siap ketika usia balik? Ini yang perlu jadi renungan untuk kita bersama. Menginjak balik, anak sudah harus memiliki kesadaran akan waktu. Karena sholat itu terikat dengan waktu. Sholat wajib itu ada waktunya. Dia harus punya kesadaran kapan zuhur, kapan asar, kapan subuh, kapan waktunya tidur, kapan waktunya main, kapan waktunya belajar. Dan itu membutuhkan kesadaran akan waktu dan kesadaran akan pengendalian diri yang baik. Dan juga nilai-nilai keimanan dan moral yang sangat pokok. Diperlukan pendidikan dan pembiasaan mengenai konsep waktu sebagai modal beramal soleh. Dan kami berusaha untuk memberikan solusi terhadap masalah ini dengan seri syair tafakur. Apakah itu? Jadi seri syair tafakur ini mengajak anak kembali ke realita alami dengan mentafakuri fenomena pergantian waktu, siang dan malam, melalui syair-syair menyentuh hati tentang tema-tema waktu dalam sehari dan teladan Nabi menjalani hari di setiap fragmen waktu tersebut. Dilengkapi, jadi selain syair tafakur, dilengkapi juga tafakur workbook. Yang di dalam buku itu anak akan diajak berlatih mensyukuri nikmat-nikmat Allah di dalam keseharian mereka. Jadi syair tafakur ini ada 3 buku. Syair tafakur waktu malam, syair tafakur waktu siang, dan juga tafakur workbook pergantian siang dan malam. Ini menjadi media belajar yang tidak sekedar memberi pengetahuan tentang waktu, namun dirancang agar menyentuh hati dan membangun kesadaran akan waktu itu sendiri. Bagaimana? Inilah 3 cara membangun kesadaran waktu dalam seri syair tafakur. Yang pertama, itu ada 2 buku syair tafakur. Kebiasaan bertafakur itu butuh kepekaan rasa. Jadi ketika kita sibuk main handphone, yang dibunuh adalah kesadaran dan kepekaan rasa. Dan obatnya itu adalah bagaimana melatih kepekaan rasa pada anak-anak, yang di sini kami upayakan melalui syair berima. Dilengkapi juga dengan tafakur workbook, berisi latihan tafakur untuk memperhatikan fenomena alam disertai merenungkan kebesaran Allah. Anak-anak ketika sibuk dengan handphone, memperhatikan betul handphone, akhirnya menjadi abai terhadap tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Dan dengan tafakur workbook ini menggali, menumbuhkan kembali kesadaran anak akan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan juga latihan tafakur ini itu berisi program pembiasaan 21 hari untuk membentuk karakter yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebut karakter asyuhud as-sahihah, yang akan dijelaskan nanti. Ini contohnya, syair ini saya buat berdua bersama Muhammad Rizky Afif, dan ini diilustrasikan dengan sangat ciamik, Masya Allah, oleh Bung Najla. Ini contoh syairnya, syair terbit matahari. Saya bacakan. Lihatlah mentari terbit di ufuk timur, atas kuasa Allah yang tak pernah tidur. Dia tugaskan sang surya menerangi bumi, yang selalu taat agar malam tak lagi menyelimuti. Berikan amal terbaik di waktu pagi, jangan ikuti rayuan setan untuk tidur lagi. Bersemangatlah dalam beraktivitas, jangan kalah oleh bisikan malas. Dan latar yang diambil pun latar pedesaan yang alami. Supaya di situ kan ada banyak sekali hal-hal yang bisa diperhatikan. Nah, experience pengalaman di seri syair tafakur ini bukan hanya membaca syair, tapi juga masuk ke aktivitas-aktivitas yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti
eh, syair terbit matahari ini dilengkapi dengan dua aktivitas, yaitu aktivitas untuk membantu anak pemahaman syair anak, dan juga aktivitas tafakur nikmat Allah, yang ini dikerjakan di waktu pagi. Jadi dengan pemahaman syair, anak belajar bukan hanya membaca, tapi juga kita sebagai pendampingnya, kita sebagai pendidiknya bisa tahu anak sebenarnya paham atau tidak dengan syair yang dia baca. Dan juga tafakur nikmat Allah ini dirancang untuk membuat anak berinteraksi dengan alam sekitarnya. Sekedar menghirup napas secara sadar. Kalau di pergerakan New Age movement, consciousness, meditasi ini sangat berkembang sangat erat ya. Cuma kalau kita lepas saja dengan konsep meditasi dan sejenisnya ya, itu ada yang hilang di situ. Anak sadar akan nafasnya, akan bersyukur atas apa yang ada dalam dirinya, tapi dia tidak mengingat Allah. Dan di sini sebenarnya tafakur nikmat Allah ini dirancang untuk anak menyadari, punya kesadaran yang penuh, dan juga disertai dengan selalu ingat, selalu berzikir akan kehadiran Allah. Begitu juga ini waktu duha, jangan sia-siakan waktu duha di saat mentari mulai naik dan menghangat. Kuatkan niat, jangan berleha-leha, tuntut ilmu penuh semangat. Jadi ini syair-syair berima. At. Anak belajar juga di sini puisi-puisi di dalam bahasa Indonesia ini punya jenis-jenis rima. Ada polanya yang A, B, B, dan ini bisa jadi satu pengalaman tersendiri yang kami ingin mengangkat level bahasa anak dari bacaan-bacaan yang mungkin yang biasa, prosa-prosa yang ini masuk ke syair-syair yang membantu anak untuk lebih mengapresiasi keindahan kata-kata. Dan di sini juga berisi nilai keimanan dan juga adab. Muliakanlah gurumu agar keberkahan turun padamu. Perbaguslah adabmu agar mudah menyerap ilmu. Ini untuk aktivitas-aktivitasnya, pemahaman syair, juga aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan bisa dilihat ini, jadi satu aktivitas, satu syair ini bisa dibaca satu hari saja, dan juga aktivitasnya juga dicicil dari satu hari. Bisa aktivitas 5-10 menit kegiatan bersama anak dan orang tua untuk melatih anak punya kesadaran akan kehidupan sehari-hari. Jadi setiap tema waktu itu berisi 2 syair. Contohnya terbit matahari ini, setiap syair selalu ada 2 bait, yaitu syair pendidikan iman, di sebelah kiri itu pendidikan iman, dan syair sebelah kanan itu syair pendidikan Quran. Di syair pendidikan iman, umumnya kami masukkan yang pertama itu, contohnya di ini terbit matahari, itu kita tanamkan sains berbasis iman. Karena di luar sana itu banyak sekali pengajaran-pengajaran sains, tapi yang nilainya itu cenderung agnostik, tidak mendekatkan anak kepada Allah. Yang akhirnya kami di sini merancang syair-syair ini, karena memang setiap waktu itu ada tanda-tanda alamnya, maka kami masukkan segi sainsnya di situ, dan juga untuk mengenal sifat Allah. Bagaimana fenomena-fenomena alam ini bukan hanya membuat anak sadar akan fenomena, tahu fenomena alamnya, tapi juga tahu bahwa Allah ini yang menciptakan. Bagaimana peran aktif Allah dalam menjaga alam semesta ini. Kalau syair di sebelah kanan, bait keduanya itu berisi adab. Adab dalam beramal. Seperti di waktu pagi itu karena penuh keberkahan, dan setan selalu merayu kita untuk tidur lagi, maka di sini penekanannya adalah jangan kalah lawan bisikan malas dari setan. Nah,
buku syair, seri syair tafakur ini kami buat berdasarkan manajemen waktu yang paling efektif, yaitu berdasarkan rutinitas harian Nabi. Ini kami ambil dari Produktif Muslim, yang dari situ kami bagi-bagi menjadi berbagai jenis syair. Di waktu siang itu ada 9 syair yang kami tuliskan, yaitu terbit matahari, duha, qailullah, zuhur, siang, hujan, asar, petang, dan menutup hari ada 9 syair. Ditambah ada syair pembuka. Syair pembuka ini membuat anak merefleksikan bahwa penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Di setiap buku itu terdiri atas 10 syair. Dan di waktu malam itu pembagian waktunya maghrib, senja, isya, tidur, tengah malam, sepertiga malam terakhir, sahur, subuh, dan menunggu terbit matahari. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita pelajari bersama dari syair-syair tafakur ini, yaitu Nabi itu punya 3 waktu tidur. Yang pertama, Nabi itu tidur langsung selepas sholat Isya. Seperti jam segini itu Nabi sudah waktunya tidur. Kecuali kalau mau ngobrol dengan istri. Nah, itulah sebabnya kenapa pentingnya mengobrol dengan istri. Hanya saya dan istri saya membuat permainan suami istri, love talk. Dan Nabi bangun saat tengah malam. Kalau di Indonesia sekarang tengah malam ini kurang lebih jam 12 malam. Jadi ketika orang-orang, bahkan banyak orang sekali yang masih sibuk beraktivitas, ataupun anak-anak yang kecanduan gadgetnya, belum tidur, justru Nabi itu baru bangun. Sudah produktif mendekati Allah di tengah malam. Lalu saat sahur, sekitar 15 menit sebelum azan subuh, Nabi tidur lagi. Lalu sebelum sholat zuhur, qailullah. Dan bisa dilihat di sini, kalau saran-saran di dunia kedokteran sekarang katanya tidur itu 8 jam yang sehat. Tapi kalau bisa dilihat dari sini, itu Nabi tidur hanya sebentar. Malamnya ya kalau dihitung di jam Indonesia ya, kita kan sebenarnya patokannya bukan jam. Itu kurang lebih malamnya 4 jam kalau di Indonesia sekarang ya. Isya jam 7, terus sampai jam mungkin setengah 8, jam 8 tidur, sampai bangun jam 12 malam, itu 4 jam berarti malamnya, 4 sampai 4,5 jam. Tambah sebelum subuh 15 menit, sebelum zuhur 15 menit, itu kurang lebih 4,5 sampai 5 jam. Dan ini menjadi rahasia produktivitas keseharian Nabi. Nah, Nabi tidur hanya sebentar, namun di saat yang tepat. Akibatnya energi di setiap waktu selalu terjaga. Bayangkan, Nabi tidur di waktu yang tepat, selepas sholat Isya, bangun tengah malam, sangat segar. Lalu akhirnya mendekati waktu subuh, sudah banyak energi yang terkuras, tidur lagi, bangun lagi untuk menjelang sholat subuh, dan itu energinya tercharge lagi, lalu sibuk sampai jam 12 sebelum azan zuhur, lalu tidur lagi, dan dari situ saat bangun muncul energi lagi untuk beraktivitas sampai sholat Isya berikutnya. Iya. Dan syair-syair tafakur ini juga dirancang itu untuk mengajarkan kronologis waktu, karena gadget itu membuat anak tidak sadar akan waktu. Jadi kalau di gadget itu mau siang mau malam itu semuanya sama saja. Berbeda dengan alam yang Allah ciptakan ini, ada tanda-tanda. Ketika zuhur itu tanda-tandanya seperti apa, asar itu tanda-tandanya berbeda. Begitu juga saat akan masuk ke malam itu tidak tiba-tiba menjadi malam, tapi Allah hadirkan syafaq. Langit yang berwarna merah, yang itu menjadi tanda-tanda yang akhirnya membuat kita selalu berpikir. Ini berbeda sekali dengan gadget yang semuanya itu stimulusnya itu serba tiba-tiba, serba mendadak, serba banyak perubahan. Dari satu aplikasi loncat ke aplikasi lainnya itu membuat tubuh kita sulit beradaptasi. Ini Masya Allah sekali bagaimana Allah ciptakan alam semesta ini. Dengan majalah kronologis waktu dari terbit matahari, ke duha, qailullah, zuhur, itu semua berurutan yang membuat kita semua, anak-anak maupun kita orang dewasa, memperhatikan fenomena perubahan alam dari terbit matahari hingga tenggelam. Sekaligus, kronologis waktu ini juga membuat kita menyadari manajemen waktu berdasarkan waktu-waktu sholat. Karena waktu-waktu sholat itu
untuk Nabi SAW itu bukan hanya sekedar tanda harus sholat, tapi waktu sholat itu menjadi jeda bagi aktivitas-aktivitas Nabi. Jadi sebelum sholat zuhur, dari duha sampai sholat zuhur, dan setelah sholat zuhur itu jenis aktivitas itu berbeda. Setelah sholat asar itu aktivitasnya berbeda dengan saat di siang hari. Begitu juga setelah maghrib ke isya itu aktivitasnya akan berbeda. Jadi berbeda dengan kita ya, yang bekerja 8 jam sehari dengan aktivitas yang sama, cenderung sama, itu sangat tidak alamiah. Dan di sini harapannya anak-anak itu tidak terjebak dengan jam kerja hasil industri seperti yang kita hadapi sekarang ini. Jadi pembagian syair-syair ini kami buat itu berdasarkan waktu sholat maghrib, senja, isya. Jadi senja, perbedaan petang dan senja bisa dilihat di sini. Petang itu setelah asar, sebelum maghrib. Senja itu antara maghrib dan isya, saat ada syafaq di langit. Nah, jadi pembagian berdasarkan waktu sholat ini itu menjadi pendidikan bagi anak-anak usia tamis, usia 7 ke atas. Karena di usia 7 ke atas, itu kita sebagai pendidik sudah memiliki kewajiban untuk membiasakan anak sholat. Syariat sholat harus sudah dibiasakan, dan itu butuh bekal kesadaran akan waktu. Kalau anak tidak sadar akan waktu, ya dia nggak tahu, oh sudah zuhur ya, oh sudah asar ya. Dan juga pembagian berdasarkan waktu sholat ini dibuat supaya kita bisa mencontoh keseharian Nabi. Karena waktu sholat itu menjadi pengatur kehidupan harian Nabi. Nabi itu habis sholat subuh, itu biasa ada aktivitas menunggu terbit matahari ya, lalu sholat, terus pulang setelah terbit matahari sholat syuruk ya, sholat syuruk, terus habis itu pulang ke rumah untuk bercengkrama, menyapa keluarganya. Nah, terus habis itu di waktu duha itu waktu yang sangat produktif untuk Nabi untuk bermajelis. Lalu setelah zuhur, setelah duha, terus qailullah, terus zuhur, setelah zuhur Nabi biasa inspeksi pasar, lalu sholat asar, dan setelah sholat asar itu Nabi gunakan untuk berkecengkrama lagi dengan keluarga atau kalau ada undangan. Dan sholat wajib ini menjadi jeda aktivitas. Dan sholat kita itu kan hidup itu sebenarnya hanya menunggu waktu sholat ya. Dan juga sebenarnya kita sebagai muslim itu punya teori manajemen waktu yang sudah terbukti paling efektif, yaitu menjadikan sholat wajib sebagai jeda aktivitas dan juga sebagai pembeda antara satu aktivitas dan aktivitas lainnya. Sehingga kita tuh akan terasa terus hidup. Yang ini berbeda sekali dengan kehidupan zaman sekarang. Jam kerja itu sudah seperti tidak ada batasnya, tidak kenal waktu, tidak ada hubungannya dengan perubahan di alam semesta, yang akhirnya memang membuat kebahagiaan kita disadari atau tidak semakin tergerus. Nah, mengapa dalam seri syair tafakur waktu sholat itu dijelaskan dengan tanda-tanda alam, bukan jam? Itu karena datangnya waktu sholat itu sebenarnya berdasarkan posisi matahari. Itulah sebabnya jamnya berubah-ubah. Jadi sholat subuh di Indonesia dan di Mekah itu berbeda jamnya, ataupun di Barat itu berbeda. Kenapa? Karena itu Islam ini mengajarkan kita, kurang lebih hikmahnya itu yang saya tangkap itu supaya kita selalu akrab dengan alam semesta ini. Karena kita itu menjadi khalifah. Kita ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini, dan kita juga di Islam ini ya keunggulan kita adalah kita itu akrab dengan alam dibanding umat-umat agama lain. Seperti lihat di sini, sholat itu berdasarkan posisi matahari dari kanan ke kiri ya. Waktu imsyak, waktu subuh naik terus, waktu syuruk, waktu duha, ketika sampai di puncak, lalu tergelincir sedikit masuk waktu zuhur, waktu asar itu kita melihat bayang-bayang kita lebih panjang daripada tinggi kita.
Lalu waktu maghrib, semua ada tanda-tandanya yang membuat kita sebenarnya sebagai umat Islam itu unggul, dalam arti kita selalu terhubung dengan alam semesta ini. Yang dari bekal terhubung dengan alam semesta ini, kita juga menjadi terhubung, jadi selalu ingat akan Allah. Jadi hikmahnya ini adalah umat Islam didorong terus untuk berinteraksi dengan alam, dan juga mengenal alam itu menjadi bekal untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan bumi ini. Karena kita mau nggak mau sebenarnya umat Islam ini yang harusnya menjadi pemakmur bumi ini, menjadi penguasa di bumi ini. Karena kita lihat ya, 200-300 tahun ini Barat yang menguasai bumi ini, kita lihat banyak sekali kerusakan yang terjadi. Dan harapannya dengan mengakrabkan anak dengan alam, itu membuat anak merasakan kasih sayang dari ibu bumi. Kasih sayang Allah yang Allah sebarkan di bumi ini, yang akhirnya ketika kita berinteraksi, anak-anak berinteraksi dengan bumi, itu anak merasakan kasih sayang Allah. Bisa dilihat syair-syairnya, ini kami menggali tanda-tanda alam dan dibentuk dari bentuk syair. Seperti zuhur itu, tanda-tanda alamnya itu saat matahari mulai tergelincir. Jadi sudah di puncak, terus agak turun sedikit, itu waktunya azan zuhur akan berkumandang. Masuk ke adab saat mendengar azan, jawablah takbir dengan takbir, siapkan diri untuk bersembahyang. Lalu saat sholat subuh, ini syair subuh, saat tampak cahaya putih dari kegelapan, tibalah waktu subuh yang mukmin nantikan. Ramai-ramai menyambut panggilan azan, penuhnya masjid tanda datangnya kebangkitan. Nah, syair tafakur ini dilengkapi juga dengan tafakur workbook, itu pembiasaan anak untuk latihan tafakur selama 21 hari. Itu yang isinya ada 2, aktivitas 1 pemahaman syair, dan juga tafakur nikmat Allah. Nah, ini tafakurnya kami ambil yang siang ini dari ayat Quran, Al-Qasas ayat 71. Jadi kalau siang terus-menerus bagaimana mengajak anak berpikir bagaimana kalau Allah ini nggak menciptakan malam, selalu siang. Dan mengapa kami melengkapinya dengan tafakur nikmat Allah? Kami terinspirasi dengan lain syakartum la azidanakum. Jadi ayat Allah di surat Ibrahim, jika kamu bersyukur, saya aku akan menambah nikmat kepadamu. Lawan dari kufur adalah syukur, supaya anak-anak ini selalu bersyukur akan nikmat Allah, supaya nggak gampang tantrum. Itu kan tantrum itu tanda lagi nggak bersyukur. Itu menjadi parameter bagi kita saat anak tantrum, saat anak mudah kesal, saat anak direbut nggak main gadget, dia malah jadi mudah marah, itu tanda bahwa dia sedang tidak bersyukur. Dan akhirnya nikmat-nikmatnya yang kita orang tua berikan kepada anak tidak bisa dia sadari gitu. Kita udah memberi banyak sekali kasih sayang, tidak bisa dia sadari karena dia tertutup dari syukur itu. Dan juga khalifah yang para ulama sebut sebagai khalifah Rasyidin ke-6 ya, setelah Hasan bin Ali, Umar bin Abdul Aziz itu bilang, merenungkan nikmat-nikmat Allah itu termasuk sebaik-baik ibadah. Nah, ini saya ingin mengutip beberapa kalam ulama yang kami ambil saat kami meriset. Jadi kami membuat buku syair tafakur ini, kami menggali berbagai buku-buku yang sudah para ulama tulis tentang tafakur. Di antaranya ada buku karya Syekh Amrul Khalid, Dahsyatnya Ibadah Tafakur. Jadi yang ini kesimpulannya itu adalah tafakur ini sebenarnya solusi Islam untuk menjadikan anak-anak kita berakal. Jadi gadget yang membuat anak-anak kita nggak berakal, justru tafakur ini adalah obatnya. Jadi Syekh Amrul Khalid itu mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Kemudian beliau senang untuk menyendiri. Ini sebelum Nabi SAW diutus, beliau senang untuk menyendiri. Beliau kemudian pergi ke Gua Hira untuk beribadah selama beberapa malam. Nah,
Pertanyaannya, ibadah apa yang Nabi lakukan sebelum Nabi diutus? Ibadah apa yang beliau lakukan? Padahal belum ada sholat, belum ada puasa. Syekh Amrul Khalid menjawab, jawabnya ialah ibadah tafakur. Ibadah perenungan akan ciptaan Allah. Itulah ibadah yang menjadi persiapan beliau untuk menjadi utusan Allah. Dan ini juga yang mengapa kami ambil tafakur ini, sebagaimana Allah mempersiapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk risalah kenabian dengan tafakur. Harapannya dengan membiasakan anak kita bertafakur, itu anak-anak kita menjadi Allah siapkan pula untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Lalu Ibnu Qayyim dalam bukunya Miftah dari Sa'adah menuliskan bertafakur adalah pangkal dari segala kebaikan. Bertafakur merupakan pekerjaan hati yang paling utama dan paling bermanfaat. Lalu Profesor Malik Badri dalam bukunya Tafakur Perspektif Psikologi Islam menyebutkan, tafakur merupakan kunci segala kebaikan karena akan membentuk segala kegiatan kognitif seorang mukmin dengan zikir kepada Allah, berkenalan dengan keagungannya, memahami hikmah-hikmah yang terkandung dalam kebaikan, dalam keajaiban segala ciptaannya, dari segala sisi-sisinya. Tafakur merupakan faktor pemantap keimanan dan pembeda keimanan para mutakin. Lalu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam bukunya Rahasia Penciptaan Alam Semesta dan Makhluk Hidup menuliskan, Allah menciptakan akal, melengkapi perjalanannya dengan wahyu, kemudian memerintahkan pemilik akal kita manusia, diperintahkan untuk melihat segala ciptaannya melalui tafakur, mengambil pelajaran dari segala keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya itu. Nah, lalu bagaimana cara mendidik tafakur pada anak-anak kita? Dan cara inilah yang kami gunakan di buku ini. Jadi dalam ini ulama nih, Profesor Malik Badri itu menuliskan cara untuk mengajarkan tafakur, cara untuk bertafakur. Profesor Malik Badri menuliskan ada 4 fase. Yang pertama fase persepsi indrawi, bagaimana kita memperoleh pengetahuan dengan persepsi empiris langsung melalui indera-indera kita, alat pendengaran, alat peraba, alat indera penglihatan. Lalu dari sana, dari indera disalurkan ke hati, yaitu menimbulkan gejolak perasaan kagum, pengungkapan rasa kekaguman terhadap ciptaan atau susunan alam yang indah. 2 fase pertama ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman itu masuk fase ketiga, itu fase tafakur, menghubungkan perasaan akan keindahan ciptaan dan kerapian tatanan alam dengan penciptanya yang maha agung dan maha tinggi. Setelah terbiasa tafakur, masuk ke fase syuhud, fase basiroh. Tafakur itu menjadi suatu kebiasaan, dari jarang tafakur, waktu dan frekuensinya sedikit demi sedikit terus bertambah, hingga akhirnya masuk ke fase kelima, itu fase asyuhud as-sahihah, satu istilah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fase ketika dalam tafakurnya itu seorang mukmin menyaksikan bahwa semua ciptaan Allah itu tunduk pada perintah Allah, diatur oleh semua kehendaknya, bahkan bertasbih kepadanya. Dan kalau kita latih anak sejak kecil sedikit demi sedikit, harapannya nanti setelah balik, dia punya kesadaran yang penuh, asyuhud as-sahihah ini. Hasil pendidikan tafakur pada anak-anak kita, itu asyuhud as-sahihah, yaitu dia memiliki pandangan yang utuh, dapat membedakan Allah yang qadim dengan benda-benda ciptaannya, Allah yang maha dahulu, tidak ada awal, tidak ada akhir, dan semua alam ciptaan ini semuanya itu fana, ada awalan dan ada akhiran. Antara pencipta, bisa membedakan antara pencipta dan semua makhluk ciptaannya, dan juga memiliki pandangan utuh tentang keesaannya. Dia juga merasa kecil dan hina setelah melihat kebesaran dan keagungan ciptaan Allah di alam raya ini. Berbeda sekali dengan kalau sibuk dengan game, ya,
merasa besar, merasa hebat gitu. Karena ada pencapaian-pencapaian, berbeda sekali dengan tafakur itu merasa kecil, akhirnya merasa ada kebahagiaan di sana, ada rasa syukur Allah telah ciptakan diri kita dengan berbagai kenikmatan yang Dia berikan. Padahal kita tidak berhak sama sekali atas semua kenikmatan ini. Dan juga melihat Sang Pencipta melalui semua yang ada di langit dan di bumi, merasakan khusyuk terhadapnya dan dapat menyembahnya, baik karena takut maupun karena cinta. Nah, apa yang kita tafakuri? Nih, ini membuat seri-seri tafakur ini kami terinspirasi sekali dari surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dalam ciptaan langit dan bumi, sungguh dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ada dua kurikulum yang sebenarnya bisa kita pelajari dari hal ini. Yang pertama adalah pendidikan kesadaran ruang. Dalam ciptaan langit dan bumi, Allah memberikan ruang untuk kita. Ruang di langit dan ruang di bumi, yang semuanya bisa kita nikmati. Lalu yang kedua adalah kesadaran waktu. Dari ikhtilaf, dari pergantian al-lail wan nahar, pergantian siang dan malam, itu ada pendidikan kesadaran waktu di sana. Saat kita memikirkan pergantian siang dan malam, kita akan terlatih, kita akan punya kesadaran akan waktu. Dan ini menjadi satu kurikulum yang lengkap untuk kita untuk memiliki kesadaran ruang dan waktu di surah Ali Imran 190 dan 191 ini. Pendidikan kesadaran ruang dan pendidikan kesadaran waktu, inilah yang bisa kita pelajari dari bagaimana kita mentafakuri alam ini dan mentafakuri pergantian siang dan malam. Nah, tafakur perubahan waktu ini memupuk kesadaran anak akan pergantian waktu, mengokohkan keimanan terhadap alam, terhadap Allah. Keimanan terhadap Allah, pencipta alam semesta, menambah ketakwaan, itu kesadaran untuk senantiasa beramal solih di keseharian. Dan mengapa kami memakai syair? Syair ini metode yang paling sering digunakan oleh para ulama di dalam pendidikan Islam. Syair memiliki kekuatan untuk menghaluskan rasa yang akan sangat bermanfaat sebagai modal melakukan ibadah tafakur. Jadi Nabi SAW itu diutus di Arab, di Mekah, yang kaumnya itu sangat mengagungkan syair. Dan walaupun mereka jahiliyah, mereka itu punya kapasitas memahami syair yang sangat luar biasa. Bahasa mereka sangat halus dan juga rasa mereka sangat halus karena mereka terbiasa berinteraksi dengan alam semesta ciptaan Allah. Walaupun mereka menyekutukan Allah, tapi mereka terbiasa berinteraksi dengan alam semesta dan juga mereka terbiasa menghaluskan rasa dengan syair. Yang akhirnya ada saja sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam itu ya karena menyadari bahwa Al-Quran ini bukan syair, Al-Quran ini lebih dari syair. Dan orang-orang yang mampu menyadari Al-Quran ini jauh di atas syair adalah orang-orang yang memiliki keahlian bersyair yang luar biasa. Contohnya Umar bin Khattab. Saat mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja, itu sudah merasa ini nama-nama yang indah. Jadi sudah dengan mendengar Bismillah saja, Umar bin Khattab sudah muncul keimanan dalam dirinya. Dan inilah yang akhirnya diharapkan ketika anak-anak terbiasa dengan syair, bahasanya akan semakin halus, bahasanya akan semakin tinggi. Dan juga ini syair, dan akhirnya dari situ anak semakin mudah tersentuh dengan kalam-kalam Allah. Yang itu jauh di atas, apalagi syair-syair ini ya, ini syair biasa yang hanya untuk anak-anak, berbeda sekali dengan syair-syair para ulama yang jauh lebih indah. Apalagi kalam Allah, Quran yang tidak ada syair yang bisa menandingi, sampai akhirnya ya Quran itu bukan syair. Kategorinya sudah berbeda. Nah, kenapa pakai syair? Itu karena syair ini kaya unsur sastra. Yang kami ingin meninggikan kualitas bahasa anak, kualitas literasi anak. Dari buku-buku yang tugasnya hanya anak bisa membaca. Di sini itu kami tingkatkan, kami berusaha mengakrabkan anak dengan syair supaya bahasa anak meningkat. Ada keindahan dalam bahasanya.
Dan juga syair ini memudahkan anak menyerap informasi di dalamnya. Dan saat kami pelajari ini tentang pentingnya syair, ada Syekh Hamzah Yusuf itu menjelaskan dalam satu ceramahnya, dia menjelaskan bahwa jika kamu menguasai syair dalam satu bahasa, kamu akan bisa memahami semua tulisan dalam bahasa tersebut. Jadi dengan mengakrabkan anak dengan syair, anak akan bisa memahami semua jenis literasi bahasa Indonesia. Dan juga kalau kita pelajari sejarah Islam, itu para ulama itu biasa menggunakan syair untuk mengajari umat ini. Contohnya untuk belajar sirah itu ada Urjuzah Mi'iyah berisi 100 bait tentang sejarah kehidupan Nabi dari lahir sampai wafat. Cara membaca Quran ada Tuhfatul Atfal. Ini hadiah untuk anak-anak dari ulama untuk bisa membaca Quran. Lalu untuk belajar bahasa Arab ada Nazom Al-Jurumiyah. Jadi matan-matan ini, syair-syair ini itu sudah biasa di karya para ulama dan kami ingin membawanya untuk anak-anak untuk belajar tentang waktu. Nah, inilah jadi ini kami membuat seri syair tafakur ini untuk mengajak jadi satu gerakan untuk kita bersama, untuk kembali ke kehidupan natural. Mari kita rebut kembali anak-anak kita. Jangan sampai mereka sibuk, kehilangan rasa syukur, karena sibuk sekali dengan kelalaian, fanaan, dunia virtual. Di akhir ini saya ingin mengutip perkataan guru saya, Muhammad Firman, sebuah ajakan untuk kita bersama. Mari kembali ke kehidupan natural. Sepanjang hidup, melihat alam terbentang, menyadari bahwa Allah memelihara dan mengatur semuanya. Sejak dini hari kita terbangun, melihat saat fajar hadir, matahari terbit, hari menjadi terang, lalu terik, saat kemudian senja datang, lalu semua kembali gelap. Menyambut saat tertidur bersama bintang dan gelap malam, sambil bersaksi, Tuhan, Engkaulah satu-satunya sang penguasa alam semesta. Kami tunduk dan patuh kepadamu dalam tenang dan keadamaian yang abadi. Ya, semoga bermanfaat. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Masya Allah banget ya pemaparan dari Kang Ferandi ini. Saya sendiri, oh iya, saya baru banget punya seorang putri gitu. Dan dengan pemaparan yang disampaikan oleh Kang Ferandi ini agak rada was-was gitu sebagai seorang ayah. Gimana cara ngedidik putri kita agar apa ya, agak apa namanya, gadget itu bukan sebuah pilihan buat menghibur mereka ataupun mendidik mereka dengan gadget gitu, tapi lebih mendekatkan diri kepada alam dan sebagainya. Di mana alam itu adalah kebahagiaan yang genuine gitu, bermain di alam itu. Terus gadget adalah kebahagiaan yang melenakan gitu. Dan itu kita tidak bisa pungkiri bahwa di zaman sekarang banyak sekali terjadi hal-hal sedemikian, seperti tadi kita lihat bahwa di berita-berita itu yang tadi dikutip oleh Kang Ferranti, itu banyak sekali kejadian-kejadian anak di bawah umur, anak yang mayis gitu ya, yang melakukan hal-hal yang mungkin kita sebagai orang dewasa kayak nggak masuk akal gitu, seorang anak seperti itu melakukan hal-hal yang sedemikian gitu. Dan juga yang terakhir dari saya, sebelum kita masuk ke tanya jawab, itu saya pernah dengar sebuah kutipan, mungkin Kang Ferandi pernah dengar juga nih, cuma saya lupa ini kutipan dari mana. Kutipannya bunyinya seperti ini: zaman yang sulit menghasilkan generasi yang tangguh, generasi yang tangguh menghasilkan zaman yang mudah, zaman yang mudah menghasilkan generasi yang lemah, generasi yang lemah menciptakan zaman yang sulit. Ini mungkin sebagai kita sebagai apa namanya,
orang yang paham ya, orang yang paham, kita bisa sebagai salah satu apa namanya, usaha kita untuk gimana generasi yang akan datang, generasi kita yang akan datang itu tidak menjadi generasi yang lemah gitu. Nah, salah satunya inilah ikhtiar kita bersama, teman-teman. Nah, Kang Ferandi, ini di kolom komen ini udah banyak banget yang nanya. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silahkan banget buat ngetik aja. Atau mungkin ada beberapa menit ya Kang ya, buat 10-15 menit gitu untuk sesi tanya jawab. Oke, saya baca pertanyaan pertama ya dari Mbak Citra nih. Ini yang paling pertama dia nanya nih. Saya punya anak dua, tapi yang candu anak pertama. Benar-benar terus gerak otaknya. Mudah baperan. Padahal di rumah saya nggak pernah beri HP. Hanya di rumah nenek kakeknya. Nggak bisa lepas dari HP. Jadi pertanyaan saya, bagaimana ya Pak? Agar tidak kecanduan HP usia 4 tahun. Kalau di rumah saya main aja, nggak kenal capek. Hanya tidur 2 kali sehari lah. Baru dia bisa tenang. Itu gimana tuh Kang Fer? Jadi yang pertama, ini kan masih 4 tahun ya. Jadi kalau Iya, baperan masih 4 itu tahun. masih 4 tahun, tampaknya sih kalau soal baperan, apalagi nggak pernah diberi HP, itu bisa jadi sebenarnya ya, ini faktornya ada banyak sebenarnya. Faktornya ada banyak. Cuma memang dari, misalkan seperti dari asupan makanan, itu kan berpengaruh juga ya. Iya. Nah, cuma kalau agar tidak kecanduan handphone, sebenarnya solusinya adalah yang paling mudah itu sadari bahwa realita alami adalah kebutuhan bagi anak-anak, bagi setiap anak untuk dia bisa tumbuh secara optimal seluruhnya ya. Jadi kita kan makhluk rohani ya, kita punya roh, kita punya akal, kita punya qalb, emosi dan juga fisik, yang semua itu perlu dirangsang semuanya, perlu diberi stimulus yang sehat, dan semua stimulus itu sebenarnya bisa diberikan dengan berinteraksi dengan alam semesta. Jadi yang saya pelajari itu saat belajar sirah, itu guru kami itu bilang salah satu hikmah Nabi SAW itu dibesarkan tidak di Mekah saat bayi sampai balita di Mekah, tapi di Bani Sa'diyah. Itu karena di daerahnya Bani Sa'diyah itu lebih asri, lebih sejuk. Itu sejuk, jadi itu daerah-daerah yang enak untuk tinggal, udaranya lebih bersih, dan juga di situ berbeda dengan Mekah. Mekah itu kan pasar, dan di pasar itu anak sulit sekali untuk berinteraksi dengan alam. Dan saat anak berinteraksi dengan alam, itu seperti bagaimana Nabi SAW saat waktu masih kecil, itu waktu kecilnya main sama teman, lalu di sana itu main sama kambing, main sama hewan, main di alam, lari-lari di lapang alam yang luas, melihat langit yang begitu terhampar, yang kokoh ya, bumi yang terhampar, langit yang kokoh, yang semua itu meluaskan hati, menumbuhkan akal, yang akhirnya ketika anak-anak kurang stimulus di alam luar, jadi sempit. Misalkan anak setiap harinya main di kamar di rumah, yang cenderung bikin orang tua jadi kesel, karena anak cenderung kan eksploratif, anak jadi cenderung bikin rumah jadi berantakan, sering sekali harus dibereskan. Yang ini sebenarnya akhirnya kebutuhan anak tidak terpenuhi saat anak sibuk di rumah. Tapi ketika kita membawa anak keluar rumah, yang itu sebabnya di seri Ayat Al-Fuqur ini, workbooknya itu bagaimana mengajak anak berinteraksi dengan luar rumah, karena sesibuk-sibuknya anak di luar di lapangan, bikin berantakan lapangan gitu, main kerikil, main apa gitu, lapangan nggak akan jadi tambah berantakan ya, segitu-segitu aja. Dan itu jadi memenuhi ya juga. Jadi tidak memberikan anak handphone itu satu solusi, tapi itu belum cukup.
kita perlu menginteraksikan anak dengan alam semesta ini. Karena yang ini juga yang membuat kami di Explora Universe ini, kami nggak puas kalau anak itu sibuk dengan buku. Karena buku ini cuma salah satu metode belajar. Anak bisa membaca, ya itu penting sekali. Literasi itu penting. Itu nggak ada pertanyaan soal itu. Tapi anak-anak ini kelak itu akan menjadi pemakmur bumi, akan jadi pemimpin di muka bumi. Dan untuk itu anak perlu mengenal betul akan bumi ini. Dan di situ anak butuh waktu yang cukup berkualitas dan kualitasnya banyak untuk berinteraksi dengan alam semesta. Bermain di luar itu bahkan temani bareng orang tua. Dan saya juga saat mengajar itu salah satu kurikulum yang saya terapkan itu ya selalu saya luangkan setiap minggu, selalu anak di luar, jangan hanya puas dengan buku, membaca, menulis, tapi mentafakuri alam semesta ini, yang akhirnya ada dialog-dialog keimanan di situ yang bisa muncul. Kalau alam bisa. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua nih dari Mbak Herliana Purba dari Medan. Beliau ini punya 2 pertanyaan. Pak, saya mengurus anak sendiri karena LDM, insya Allah. Aktivitas saya 80% di HP. Anak saya usia 2 tahun berjenis kelamin laki-laki. Saat ini tertarik dengan HP mungkin karena melihat orang sekitar yang kerap pegang HP. Apakah bentakan sebagai respon defense atas permintaan anak main HP tersebut dapat membentuk shock untuknya? Mungkin. Terus terang saya merasa bersalah saat melihat anak tidur. 2, ini pertanyaan kedua, apakah efektif membaca buku seri syair tafakur ini di malam hari menjelang tidur, Pak? Iya, yang pertama kita perlu menyadari bahwa handphone ini kan sebenarnya buat kita orang dewasa adalah alat kerja, bukan alat untuk main. Yang anak menganggapnya ya karena ada permainan di dalamnya, yang anggapnya alat main. Cuma anak 2 tahun belum bisa memahami itu. Jadi setiap kali kita main handphone, dianggapannya ya kita lagi main di handphone. Nah, terus yang kedua, ini saat saya mencoba merenungi hikmah dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan kita dari gumpalan darah. Yang itu alaq itu salah satu makna itu alaqah, lintah. Lintah itu untuk hidup butuh melekat. Butuh nempel seperti janin ya, nempel di rahim. Dan saat lahir anak butuh menyusui, dan itu nggak cukup dengan diberi ASI, misalnya dari botol ASI, itu kan bisa juga ya, tapi beda nih dengan disusui secara langsung. Terus setelah itu ternyata kita tuh butuh melekat, yang akhirnya di teori psikologi sekarang ada sebenarnya attachment theory, dikembangkan oleh John Bowlby, yang ternyata salah satu hasil penelitian dia, makhluk hidup, banyak kan, terutama primata, itu seperti monyet itu, buat makhluk hidup lebih penting terikat dengan orang tuanya daripada dapat makanan. Jadi ada penelitiannya, monyet lebih memilih orang tua yang tidak ngasih makan daripada ada orang tua palsu yang dia ada makanan di situ. Dan begitu pula anak-anak bagi baru 2 tahun, dia butuh kelekatan yang sangat intens dengan orang tuanya. Dan akhirnya ini perlu disadari, 80% aktivitas di handphone ini digunakan sebenarnya untuk apa? Atau sebenarnya bisa dilepaskan, karena mau nggak mau, alaq ini ya, alaqah, lintah ini melekat. Kalau dia melekat, dia akan bisa menghisap darah untuk bisa hidup, lintah itu ya. Begitu pula kita sebagai manusia, kita butuh melekat pada sesuatu, pada satu sosok. Seperti istri butuh melekat kepada suami, suami butuh melekat kepada istri. Kalau kelekatan itu hilang, akan rentan sekali masalah-masalah pernikahan timbul. Jadi bayangkan kalau jauh itu nggak pernah melekat, itu ya banyak sekali masalah pernikahan yang bisa timbul. Termasuk ini, anak-anak kalau nggak melekat dari orang tuanya, dengan orang tuanya, dia nggak bisa menghisap yang dia butuhkan, nggak dapat asupan yang dia butuhkan. Yang akhirnya ya anak ini akan kesal, awalnya akan sedih. Dan ketika sedihnya ini nggak teratasi, nggak diberi comfort oleh orang tua, itu akan muncul menjadi marah, tantrum. Tapi di dalam diri anak itu sedih yang bisa terus
Dan akhirnya ketika kita sebagai orang dewasa sibuk sekali dengan handphone, sementara ada anak-anak yang butuh melekat sama kita, anak-anak ini memendam kesedihan di dalam dirinya. Nah, ini sering saya temukan anak-anak yang memendam kesedihan dalam dirinya karena diabaikan oleh kesibukan-kesibukan orang tuanya. Yang muncul saat sudah dewasa, itu ada banyak masalah-masalah psikologis yang bisa dibawa ke rumah tangga, bahkan dibawa ke parenting juga, yang sebenarnya bisa dirunut balik ya, dulu waktu kecilnya, kemelekatan itu tidak ia dapatkan. Dan yang lainnya juga perlu disadari bahwa saat lintah melekat pada kita, itu kan jadi terapi untuk kita ya. Karena lintah itu diantaranya menyerap darah-darah kotor ya. Dan akhirnya sekarang ada terapi lintah. Dan di sini, ketika anak melekat pada diri kita, itu tuh ada kebahagiaan yang muncul. Dan ketika anak kita sibuk dengan handphone, anak nggak melekat sama kita, kebahagiaan dalam diri kita pun menjadi terkikis. Itulah sebabnya adanya anak itu ketika kita sibuk beraktivitas membersamai, sekedar hanya memeluk saja terus-menerus sambil mendawamkan sholawat, misalkan ya udah sholawat 10.000 kali sambil meluk anak gitu ya. Anak 2 tahun nggak perlu banyak hal yang mainan pun makan nggak butuh gitu ya. Cukup orang tuanya sambil peluk dengan sholawat, jalan-jalan. Yang itu anak jadi melekat, anak bahagia, orang tua pun bahagia. Karena mau nggak mau kalau kita orang dewasa itu Allah amanahkan anak dan nggak kita lekatkan, jadi kalau kita ya apalagi suami istri dan akhirnya nggak lekatkan dengan istri atau orang tua ke anak, dan kelekatan itu nggak kita berikan sebagai orang yang diberi amanah, itu pun menjadi dunia terasa sempit karena tanggung jawabnya nggak tahu, alam bawah sadar diri kita tuh tahu ini tanggung jawab kita tapi nggak kita lakukan karena sibuk dengan berbagai hal lain, yang akhirnya kita malah semakin sibuk dengan hal itu, tapi hal itu juga semakin membuat dunia kita terasa semakin sempit. Jadi perlu disadari ini yang masalah kecanduan gadget itu bukan hanya di anak-anak, tapi kita orang dewasa juga banyak sekali masalah-masalah pernikahan, masalah parenting itu karena orang tuanya terlalu sibuk dengan handphone, sementara kita tuh ya manusia yang tidak berevolusi jadi manusia digital. Jadi berikan kualitas dan kuantitas kemelekatan yang cukup, dan cukup ini ya bisa jadi sebenarnya ya sebanyak mungkin diganti gitu ya. Dari handphone 80% handphone, 80% bersama anak, yang akhirnya di sini perlu ini ada kebutuhan apa, maksudnya dalam arti misalkan mencari nafkah lewat handphone gitu, yang akhirnya disadarin oh apa memang ini memang harus gitu, atau sebenarnya mencari nafkah yang akhirnya uangnya juga sebenarnya dipakai untuk sesuatu yang bukan kebutuhan utama gitu. Ya, akhirnya ketika prioritasnya diganti ya sebenarnya nggak perlu dilakukan yang di situ. Walau alam bisa mungkin ini masalah-masalah ini masalah berat yang akhirnya perlu dilihat dari berbagai sisi. Semoga ini bisa jadi satu masukan ya, satu masukan pandangan supaya ini ketika kita sebagai orang dewasa sibuk dengan handphone, padahal kita seharusnya membersamai anak, ada kesedihan yang anak kubur setiap saat, dan kesedihan itu tidak akan anak keluarkan selama kita tidak bisa menerimanya, dan anak juga hanya akan mengeluarkannya dengan tantrum, dengan baper, marah-marah, sedih, kesal gitu ya. Dan bahkan minta handphone. Jadi minta handphone itu sebenarnya satu ekspresi ya, selama ini kamu nggak ada buat aku, ya udah ini handphonenya jadi orang tuaku sebagai penggantinya. Terus menjelang anak tidur ya bisa sebenarnya syair-syair tafakur ini dibaca. Jadi untuk perasaan bersalah ini satu tanda, ini ya, perasaan bersalah ini satu tanda bahwa alhamdulillah, jadi orang-orang yang psikopat itu tidak akan merasa bersalah. Ini ada cahaya di dalam diri kita yang sangat perlu kita bersyukuri. Setiap kali kita merasa bersalah, itu Allah sedang mengetuk hati kita. Jadi ya kita manusia banyak sekali
saya pribadi banyak sekali dosa kesalahan yang saya perbuat gitu. Keluarga saya, untuk orang-orang sekitar saya gitu. Dan sangat tidak enak sebenarnya perasaan bersalah. Tapi sebenarnya kalau Allah nggak kasih perasaan bersalah ke dalam diri saya nggak akan memperbaiki diri. Dan ini menjadi satu sinyal ya, perasaan bersalah ini yang akhirnya jangan diabaikan. Perlu jadi ya, bahan-bahan pembicaraan gitu ya, dengan misalnya bicarakan dengan suami gitu, merasa bersalah dan bagaimana hal ini bisa diatasi dengan mengubah itu ya, semangat. Kita semua yang di usia sekarang ini kaget sebenarnya dengan dunia yang berubah begitu cepatnya ya. 15 tahun yang lalu nggak ada tuh orang-orang yang selalu lihat handphone ini. 15 tahun lalu nggak ada. Sekarang itu ya sudah biasa dan kaget, mau nggak mau kita kaget. Dan untuk ini kita perlu pelan-pelan belajar. Dan solusi Islam ini ya tafakur ya, sebenarnya kami coba bawa dari seri tafakur, sebenarnya nggak ada banyak latihan yang bisa dilakukan. Itu kurang lebih. Walau alam bisawab, semoga membantu. Silakan. Baik, ini tinggal 2 pertanyaan terakhir ya, karena semakin malam juga dan mungkin rekan-rekan sekalian butuh istirahat ya, jadi kita percepat aja. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya kompil ya Om ya, yang sama banget pertanyaannya dari beberapa teman-teman. Yang pertama adalah apa buku ini tuh bisa dipakai buat anak-anak yang belum bisa membaca gitu, karena kan ada workbook segala macam ya, dan itu butuh banget kemampuan membaca dari anak gitu. Terus yang pertanyaan juga, kalau misalnya dari bayi nih, apakah cara-cara ngajarin tafakurnya tuh kayak gimana sih Om? Itu pertanyaan pertama. Dari bayi. Terus ya dari bayi tuh ngajarin konsep tafakur itu kayak gimana sih gitu. Nah, terus pertanyaan kedua terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ya, ini bagus banget dari Mbak Fajriatus. Apakah dalam mengenalkan masalah waktu kepada anak laki-laki dan perempuan harus dibedakan, mengingat aktivitas anak laki-laki dan perempuan tidaklah sama gitu. Mungkin itu ya Kang ya pertanyaan kita terakhir malam ini gitu. Dan mohon maaf juga kepada rekan-rekan sekalian yang pertanyaannya tidak sempat kita bacakan ya. Nanti kita insya Allah kita tampung dulu pertanyaannya, nanti mungkin kalau ada waktu kita jawab pertanyaannya gitu. Monggo silakan Kak Fer. Iya. Jadi ini buku ini kami rancang untuk anak usia tamyiz 7+ yang bisa memanfaatkan buku ini secara maksimal usia 7+. Cuma kalau memang untuk balita mungkin ya orang tuanya membacakan. Dan ini juga sebenarnya bagi kami sendiri saat membuat ini ya untuk latihan untuk kami juga untuk tafakur. Jadi kami kerjakan juga nih latihan-latihan ini. Ini kan menatap langit gitu kan, menatap langit kan nggak perlu memandang usia gitu ya. Jadi menatap langit, terus ada kolom latihan tafakurnya menggambar langit, terus mentafakuri bagaimana kokohnya Allah ciptakan langit secara kokoh ini. Yang itu ya orang dewasa pun belajar tafakur bisa belajar tafakur dari aktivitas ini sederhana, cuma 5, 10, 15 menit setiap harinya. Dan untuk dari bayi tafakur kan berpikir secara terus-menerus ya, dan untuk bisa berpikir secara terus-menerus kita butuh rasa aman. Jadi rasa aman dan rasa nyaman. Jadi kita lahir di dunia itu zona nyaman kita tuh sangat sempit. Kan bayi nangis, lahir nangis itu, dia merasa saat orang tuanya nggak ada, padahal cuma sebentar ke toilet itu nangis, langsung nangis karena zona nyamannya sangat sempit dan orang tuanya lah yang bertugas untuk meluaskan zona nyaman itu. Jadi bukan keluar dari zona nyaman, udah mah nggak nyaman yang ya cari zona nyaman dulu lah. Gitu. Seperti juga kita orang dewasa ya, kita butuh tempat yang di sana kita bisa merasa nyaman. Yang dari situ kita perluas zona nyaman itu. Seperti anak-anak itu untuk bisa bertafakur dengan baik, penuhi kebutuhan untuk melekatnya di usia balita, perbanyak bermain dengan pengasuh-pengasuh yang bisa dipercaya ya. Nah, jadi dengan kemelekatan dan interaksi yang cukup dengan orang yang bisa dipercaya dan selalu bisa diandalkan, zona nyaman anak itu akan semakin meluas. Safe zone, jadi safe zone-nya akan semakin meluas sampai akhirnya
ketika zona nyaman cukup luas, dia akan berani untuk mengeksplorasi yang agak keluar dari zona nyamannya itu. Tapi itu sebenarnya dia sedang memperluas zona nyamannya. Dan permasalahannya adalah ketika zona nyaman itu tidak terbentuk sejak kecil, akan sulit. Jadi untuk bisa berpikir dengan jernih, kita tuh butuh merasa bahwa dunia ini aman, dunia ini nyaman. Orang tuaku selalu ada untukku. Nah, maksudnya dalam arti dunia ini aman dan nyaman itu ya dengan orang tuaku selalu ada untukku. Ketika orang tua anak nangis misalnya, anak nangis terus habis itu nggak dikasih rasa nyaman, nggak dikasih kenyamanan, dipupuk dan sejenisnya, itu ya anak merasa dunia ini nggak aman, nggak nyaman, dan akhirnya anak sulit untuk berpikir. Sementara untuk bertafakur ini salah satu hal yang dibutuhkan adalah hati yang tenang, hati yang bisa berpikir jernih. Gitu. Jadi penuhi untuk usia dini, itu penuhi kebutuhan anak untuk melekat, lalu nanti masuk lagi kan sampai masuk usia tamis itu fase latih. Usia 7 sampai 12 ini yang Pelit Ahmad Syantut itu bilang fase-fase tenang, masa-masa yang tepat untuk melatih anak sangat nurut sama orang tua. Gunakan waktu ini untuk latihan-latihan. Makanya kami rancang ini di usia tamis, usia 7 ke atas ini, karena ini fase ini untuk latihan yang anak sudah bisa untuk diberi instruksi-instruksi. Kan di bawahnya ini kan anak agak susah untuk instruksi ya, dikasih instruksi fokus aja susah gitu. Sementara mulai usia 7 anak sudah bisa fokus untuk sholat, itu sudah bisa mulai fokus. Dan itulah sebabnya dibuat untuk anak usia tamis 7+. Lalu tadi saya lupa pertanyaan berikutnya apa? Ini mengenalkan masalah waktu pada anak laki-laki dan perempuan, apakah itu berbeda, harus dibedakan gitu, mengingat aktivitas anak laki-laki dan perempuan itu tidaklah sama. Jadi ya, laki-laki walaisa dzakar kal unsa, laki-laki berbeda dengan perempuan. Sampai usia 10 sebenarnya secara umum yang saya pahami itu secara umum itu pendidikan untuk laki-laki dan perempuan masih sama, karena di usia 10 baru kan dipisahkan tempat tidurnya, dan di situ jadi petunjuk mungkin 10 di bawahnya dikit kali ya, jadi itu udah mulai bisa dibedakan aktivitas keduanya. Nah, untuk mengenalkan waktu secara umum yang di usia tamis awal, di hemat saya sih sebenarnya sama, makanya di sini kami nggak bikin perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Cuma memang nantinya saat mendekati balik itu ya aktivitas-aktivitas laki-laki dan perempuan akan berbeda. Cuma dalam prinsip dasarnya itu prinsip dasar aktivitasnya sama, seperti misalkan waktu duha itu untuk belajar, waktu zuhur ke asar itu secara prinsipnya ya untuk waktu untuk beraktivitas yang untuk kerjaan-kerjaan yang laki-laki dengan pekerjaan khas laki-laki, perempuan dengan pekerjaan khas perempuan. Lalu sore hari untuk bercengkrama, berinteraksi. Nah, itu tampaknya sih baru nanti perlu dicek lagi. Ini baru benar-benar apalagi di konsep pendidikan berbasis fitrah ya, itu kan di usia 10 ke atas ya, yang benar-benar intens pendidikan untuk tiap gender ya, walaupun di usia 7 itu sudah dibedakan. Mulai ada kelelakian, keperempuan yang berbeda, cuma yang paling intensnya itu di usia 10 tahun. Mungkin untuk pertanyaan ini baiknya tanya lagi pada orang yang lebih berilmu. Tadi saya ingat yang dikatakan Kang Ferandi ini, kalau zona nyaman itu kita tidak keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman, Kang Ferry. Kadang kita di Gen Z tuh generasi milenial sekarang ya, peristilahan keluar dari zona nyaman, mencari zona nyaman yang baru gitu. Tapi padahal sebenarnya kita harusnya itu memperluas zona nyaman kita gitu. Jadinya nggak di situ-situ aja gitu maksudnya. Gitu. Baik, terima kasih Kang Ferandi atas pemaparannya malam ini. Masya Allah banget ya ilmu dari Kang Ferandi ya. Jadi kita jadi
bisa banget mendapatkan ilmu yang mungkin belum kita, jujur saya juga belum, baru banget tahu ilmu-ilmu yang seperti ini gitu. Apalagi kita sebagai mungkin orang tua dan juga calon orang tua yang nantinya insya Allah dititipi amanah buat mempunyai keturunan gitu ya. Penting banget dasar ini buat mendidik mereka segala macam kayak gitu. Oke, Baik, Kang Radila. ya. Ini guru saya Kang Firman mau sharing, mungkin Oh kalau iya. boleh cuma 10 menit. Oh, boleh. Silakan. Mungkin bisa dinyalakan nggak mic-nya Kang? Masih aktif Kang Suara, Firman? suara aja ya. Oh ya, silakan. Oh, oke. Iya. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Akang Teteh, Mas Mbak, rekan-rekan semua. Ini saya izin menyelingi atau nambahi sedikit. Ini saya juga nggak ada persiapan apa-apa, dapat informasi dadakan dari Teh Rifa, Masya Allah. Saya langsung join aja, pokoknya begitu dapat kabar langsung join, nggak ada persiapan apa-apa. Alhamdulillah. Topik seperti ini sangat kritikal, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Topik ini sangat kritikal karena kita ada di momen patahan zaman ya. Kita ada di momen patahan zaman. Kalau tadi Mas Najla Abbas menceritakan soal zaman sulit membuat orang tangguh membuat zaman mudah melahirkan generasi lemah menciptakan zaman yang sulit. Ya. Itu adalah putaran zaman, namun kita tidak harus terbawa putaran zaman. Karena dalam putaran zaman selalu ada manusia-manusia yang survive di dalam garis fitrahnya. Bisa jadi yang survive sedikit, namun mengapa tidak kita bersama yang sedikit itu. Jadi ini saya sangat berbahagia malam hari ini, appreciate kepada Kang Ferandi dan teman-teman mengemukakan suatu kesadaran yang saat ini mungkin ini dianggap nyeleneh, padahal inilah one clear voice ya, suara-suara jernih di tengah sahut-sahutan suara-suara yang tidak jelas dalam peradaban saat ini. Bapak Ibu, saya dalam kesempatan kali ini cuma ingin nambahi sedikit saja. Jadi isu gadget ini sangat masif, luar biasa. Kita seperti terkena tsunami yang begitu dahsyat. Dan ini betul-betul senyata-nyatanya tsunami. Ya, senyata-nyatanya tsunami. Dimanapun kita berada, kita bisa melihat bahkan keluarga yang ayah ibunya begitu zuhud, begitu santun, begitu ramah, begitu islami, bertemu misalnya dengan mereka dalam momen syukuran, dalam momen walimahan, momen-momen kita bertemu dengan keluarga-keluarga Islam ya di luar sana, keluarga-keluarga yang soleh ini ternyata anaknya itu ya kemana-mana bawa HP seperti itu. Bahkan ini, padahal kalau kita lihat ayah ibunya itu Masya Allah pasti keluarga-keluarga yang baik, tidak menyadari barangkali bahaya yang ada di genggaman tangan anaknya. Dan ini menjadi suatu masalah yang harus kita segera temukan solusinya. Nah, alhamdulillah sebenarnya solusinya sangat sederhana. Di sini Kang Ferandi
berhasil menemukan dan atau mengajak kepada kita langkah pertama yang paling mudah, yaitu menyadari waktu. Itu adalah hal yang paling elementer, sebagaimana setiap hari hidup kita itu diawali dari situ. Apa yang kita lakukan ketika bangun pagi? Lihat waktu kan. Apakah sudah subuh? Seperti itu. Dan ketika kita sadar, oh ya sudah subuh. Dan kita bersyukur. Disitulah kita kembali berjalan di atas garis fitrah. Namun mereka yang tidak sadar waktu, kalaupun sadar waktu tidak sadar kewajiban, mereka adalah orang-orang yang tidak berjalan di garis fitrahnya. Maka ya bunda sekalian, caranya nggak sulit. Yuk kita praktekkan aja anak-anak kita sadar waktu. Ini siang hari, ini malam hari. Dari sejak kecil, sejak usia dini. Anak-anak kita yang usia 2 tahun, 3 tahun belum punya kewajiban sholat. Tapi mereka sudah bisa melihat, oh ini adalah waktu subuh. Dan mereka melihat ayah ibunya melaksanakan sholat. Sangat elementer. Dan di sebalik itu, ayah bunda sekalian, saya minta tolong kepada ayah bunda sekalian, selamatkan anak-anak Anda. Jangan biarkan mata anak-anak kita nanar menatap HP bermenit-menit, berjam-jam. Jangan belikan, jangan sediakan. Sesekali kalau perlu, ada saatnya perlu, spesifik keperluannya silakan. Namun kalau Anda membelikan anak Anda, yang berdosa Anda. Kalau sudah terlanjur gimana? Ambil. Seperti itu. Dan perbaiki kekeliruan langkah kita yang kemarin. Telan pil pahitnya, mudah-mudahan setelah itu kita sembuh. Ambil. Dan kembali, ajak anak-anaknya bermain. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya juga nggak tahu sama sekali isi bukunya kayak apa. Masih sangat penasaran ini ya. Betul-betul surprise. Emang Kang Firandi itu dari dulu gitu. Diam-diam tahu-tahu karyanya keluar gitu ya. Ini couple ini keren lah gitu. Saya bersyukur ya melihat karya-karyanya. Yang penting ayahnya, nanti ayahnya yang harus bisa ngajak anak-anak. Ayo jalan-jalan, lihat waktu pagi, duha, siang, ayo jalan-jalan sore hari. Ada kalanya malam hari lihat bintang, langit gelap, ada kelap-kelip bintang. Bagi anak itu akan sangat berkesan, Masya Allah. Alhamdulillah anak saya 6, yang paling besar 16 tahun, yang paling kecil 2,5 tahun. Alhamdulillah mereka semua tidak punya HP dan tidak pakai HP. Yang paling besar 16 tahun, usia remaja, usia dimana sepertinya mustahil gitu ya. Seakan-akan bagi remaja sekarang, kalau sudah usia belasan itu seperti mustahil untuk tidak punya HP. Alhamdulillah bisa tidak punya HP. Dan saya bersyukur sekali mendapati anak saya tumbuh memasuki usia dewasa, sebagaimana anak usia segitu yang saya ingat dahulu ketika saya juga pernah usia 15, 16, 17. Bukan hanya sekedar sudah bisa diajak diskusi tentang kehidupan, sudah bisa diajak bertafakur tentang kehidupan dan kematian, tentang surga dan neraka, tentang ibadah, ketaatan dan dosa. Bahkan dari anak saya sudah mendapatkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang kehidupan.
Jadi anak saya bertanya, dan sebenarnya pertanyaan seperti itu di usia 16 itu adalah pertanyaan yang biasa. Sesuatu yang harus kita syukuri, namun bukan untuk dibanggakan. Karena sudah sewajarnya fitrah anak di usia segitu, 15-16, karena sudah balik ya bertafakur sebagaimana orang dewasa. Insya Allah bisa. Semua anak kita bisa seperti itu. Kalau ada pertanyaan, kalau nanti gaptek, kenapa? Gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau ketinggalan zaman, loh, zaman yang ini kan bukan untuk kita ikuti gitu ya. Kalau ada sebuah kendaraan menjemput remaja untuk diajak ke diskotik, mendingan anak saya ketinggalan, kira-kira kayak gitu. Jadi anak saya nggak ikutan. Ketinggalan itu nggak apa-apa kalau diajak sesuatu yang buruk. Memang niatnya nggak ikutan kok gitu. Bagaimana kemudian anak kita menjadi cerdas, menjadi kompeten di zamannya, mereka akan menemukan caranya sendiri. Jangan underestimate dengan kecerdasan yang sudah Allah titipkan pada anak-anak kita. Sederhana. Itu semua ada dalam diri anak-anak kita. Nanti mereka pada waktunya akan merumuskan sendiri. Sebagaimana kita juga memasuki fase menghadapi hidup dalam tanda kutip, menghadapi sendiri, mencari jalan sendiri ketika orang tua kita juga sudah memasuki usia senja. Seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin ikut meyakinkan ayah bunda sekalian, menyemangati, yuk anak-anaknya diajak hidup dalam kehidupan yang natural, kehidupan yang asli. Dimulai dari mentafakuri waktu, siang dan malam, dua waktu yang oleh Allah ditegaskan dalam Al-Quran, dalam suatu ayat yang memang mengkisahkan tentang bagaimana manusia mentafakurinya. Insya Allah kita akan mendapatkan faedahnya. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kang Ferandi, Rifa, dan teman-teman yang menghadirkan karya ini. Besar harapan saya karya ini betul-betul mewarnai generasi keluarga-keluarga muda di Indonesia. Mudah-mudahan dengan karya ini pesannya menjadi lebih mudah untuk lebih mudah diterima dan untuk bisa dipraktekkan. Kami tunggu Kang Ferandi, Teh Rifa, dan teman-teman khususnya barangkali mau ke Jogja. Semoga Allah buka jalannya. Nggih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, jazakumullah khairan katsiran dari Ustadz Firman. Kita jadi lebih merenung lagi ya soal pergejetan ini, gimana bahayanya segala macam, dan gimana agar generasi kita tuh lebih dekat kepada alam gitu daripada ke gadget gitu. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran Ustadz Firman. Mungkin kita masuk ke sesi terakhir ya, rekan-rekan semuanya, yaitu ada door prize GoPay senilai Rp50.000 untuk 3 orang pemenang, masing-masing Rp50.000. Ini nanti saya akan berikan 3 pertanyaan. Jadi nanti bunda, bapak sekalian ini jawab pertanyaannya tuh langsung ketik di komentar ya, yang pertama kali muncul jawabannya yang paling cepat itu yang bakal keluar sebagai pemenangnya. Gitu ya. Siap-siap. Nah, pertanyaan pertama nih. Sebutkan nama penulis dan ilustrator buku syair
seri syair tafakur? Ayo, yang pertama kali menjawab siapa nih? Ini yang paling lengkap ya, jadi penulis dan ilustratornya. Yang paling benar jawabannya. Iya, stop. Pertama, Muhammad Ferandi ini Tipo ya. Tipo kita tidak anggap menang ya. Eh, jadi harus benar namanya ya, rekan-rekan. Ferandi, Muhammad Ferandi, ilustrator Najla. Muhammad Ferandi dan Najla. Muhammad Ferandi, Najla Abnas. Muhammad Ferandi, Najla Abbas. Nah, ini yang paling benar nih. Muhammad Ferandi, Najla Abbas dari Agustin. Jadi yang menang pertama itu Agustin. Nanti dari pihak Yaumi akan menghubungi Mbak semua ya, yang menang ya. Jadi pas masuk ke tadi Zoom meeting kan kita udah minta nomor HP segala macamnya, jadi nanti bakal dihubungin. Oke, pertanyaan kedua nih. Sebutkan 3 judul buku seri syair tafakur. Jadi satu set itu ada 3 judul, sebutkan apa aja. Ayo, ayo. Belum ada yang ngetik nih. Tafakur workbook, waktu siang, waktu malam. Iya, kita udah ada pemenangnya nih. Stop, stop. Kita udah ada pemenangnya nih dari Mbak Lilis Iyar. Tafakur workbook, waktu siang, waktu malam. Terus terakhir, pertanyaan terakhir nih. Siap-siap ya. Sebutkan nama surah dan ayat yang menginspirasi pembuatan buku seri syair tafakur. Cepat sekali. Iya, ini kita udah ada pemenangnya ya. Kita udah ada pemenangnya. Mbak Justina lagi nih. Apa 2 kali ya Mbak Justina ya? Enggak. Yang pertama Mbak Agustin. Mbak Justina ngejawab Ali Imran ayat 190. Benar ya, Kang Ferandi ya? Iya. Mbak Justina. Baik, dengan berakhirnya ini, games ini, berakhir pula lah sesi kita malam ini, rekan-rekan semuanya. Sekali lagi, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan juga terima kasih kepada Kang Ferandi dan juga Ustadz Firman atas pemaparan yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau-beliau ini paparkan itu kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran di dalamnya sehingga kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengaplikasikan kepada diri sendiri dan kepada anak-anak kita nantinya ya. Mungkin demikian, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.